Kementerian Agama merupakan penjabaran dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar yuridis dari sistem kenegaraan, landasan spiritual, moral, dan etik pembangunan, bahwa negara berdasarkan asas ketuhanan yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang telah mengakar kuat semenjak nenek moyang bangsa ini ada. Sebagai bangsa yang religius demi tercapainya keberhasilan pembangunan nasional melalui pembangunan bidang agama yang diemban oleh Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas umum pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, berikut ini kami sajikan video profil kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yang merupakan salah satu kepatuhan lembaga terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang keterbukaan informasi publik. Selain untuk mengedukasi masyarakat, publikasi video profil ini juga sebagai bentuk sosialisasi dan promosi program, kegiatan, kebijakan, serta produk layanan lembaga sehingga dapat diakses secara mudah dan efektif. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungannya dan menjadi bagian terpenting dari ketahanan nasional, karena hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri negara yang menjunjung tinggi demokrasi dan kedaulatan rakyat. Di samping itu, informasi publik juga akan meraih dukungan dan kepercayaan publik terhadap penyelenggara negara, mendorong publik untuk turut serta dan berpartisipasi dan berperan aktif melakukan pengawasan terhadap lembaga dan badan publik lainnya sebagai wujud penyelenggara negara yang baik secara transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pada tanggal 25 Oktober 2012, Kabupaten Pangandaran secara resmi dimekarkan dari Kabupaten Ciamis yang disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012. Wilayah administratif Kabupaten Pangandaran saat ini terdiri dari 10 kecamatan yang meliputi Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Langkap Lancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Parigi, serta Kecamatan Sidamuli. Secara geografis, Kabupaten Pangandaran memiliki wilayah berupa daratan seluas 1010 km persegi, dengan jumlah desa sebanyak 93 desa dan menjadikan Parigi sebagai pusat pemerintahan. Dengan jumlah penduduk sebanyak 417.600 jiwa, dengan jumlah pemeluk agama Islam sebanyak 417.200 jiwa, Kristen sebanyak 279 jiwa, umat Katolik 49 jiwa, umat Buddha 15 jiwa, serta umat Konghucu sebanyak 1 jiwa. Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten berdasarkan kebijakan kantor wilayah dan ketentuan perundang-undangan yang mengemban visi terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Serta misi Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran yakni meningkatkan kualitas manusia Indonesia, struktur ekonomi yang produktif, berdaya saing pembangunan yang merata dan berkeadilan, mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, lalu perlindungan bagi segenap bangsa yang memberikan rasa aman kepada seluruh warga, pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, terpercaya, sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran saat ini dipimpin oleh pejabat eselon 3 sebagai kepala kantor yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.
dalam mengemban tugas serta fungsinya memiliki susunan organisasi. Subbagian tata usaha yang memiliki tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan, urusan persuratan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan, barang milik negara, dan keorganisasian serta ketetalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumah tanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi data dan informasi. Pegawai di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran secara keseluruhan sejumlah 350 personil yang terdiri dari pria sebanyak 229 orang serta wanita sebanyak 120 orang pegawai. Dan jumlah tempat peribadatan di seluruh Kabupaten Pangandaran sebanyak 2.448 sarana ibadah yang terdiri dari 953 masjid dan 1.495 mushola. Seksi Pendidikan Madrasah memiliki tugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan Darulatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, serta Madrasah Aliyah. Dengan jumlah lembaga pendidikan madrasah 223 lembaga yang terdiri dari 12 madrasah negeri dengan komposisi 6 Madrasah Ibtidaiyah, 4 Madrasah Sanawiyah, 2 Madrasah Aliyah, dan 211 lembaga madrasah swasta. Dengan komposisi 114 Darulatul Atfal, 54 madrasah ibtidaiyah, 29 madrasah sanawiyah, dan 14 madrasah aliyah. Adapun jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebanyak 1.937 orang, yang terdiri dari pegawai negeri sipil 259 orang, dan pegawai negeri sipil 1.674 orang, dan 10 orang tenaga pengawas. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam yang bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pembatalan haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umroh, serta transportasi dan dokumen haji reguler dan administrasi keuangan haji. Lalu seksi bimbingan masyarakat Islam yang bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang urusan agama Islam dan bina syariah, bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah, penerangan agama Islam, serta pemberdayaan zakat dan wakaf. Selama masa pengabdian Lembaga Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, secara definitif hingga kini telah mengalami 2 kali pergantian kepemimpinan, yakni Dr. Anas Haji F. Nuhyana MPD pada masa kepemimpinan mulai tahun 2015 hingga 2018, serta Dr. Haji Cece Hidayat MSI pada masa kepemimpinan 2018 hingga sekarang. Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran memiliki sasaran strategis tahun 2020, penerapan pemerintahan yang baik serta bersih, penerapan manajemen yang profesional dan proporsional, penataan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang mengedepankan pelayanan prima, peningkatan kualitas sumber daya aparatur guna menunjang kualitas kerja yang baik, lalu mewujudkan kerukunan serta keharmonisan umat beragama, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, lalu mendorong tumbuh kembangnya lembaga pendidikan keagamaan dan lembaga sosial keagamaan yang menjadi pilar kekuatan umat, mengupayakan peningkatan mutu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai ikhtiar nyata dalam meningkatkan mutu pendidikan anak bangsa. Kemudian memberikan ruang partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk turut mengembangkan sumber daya umat hingga terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, sejahtera, harmonis, dinamis, dan religius di bawah naungan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melakukan penguatan terhadap lembaga keagamaan sebagai benteng pertahanan umat. Sebagai salah satu kawasan suburban dengan potensi wisata yang luas dan kemajuan industrialisasi, akulturasi budaya,
pembangunan serta pesatnya kemajuan teknologi dan informasi yang berpengaruh pada pola dan gaya hidup masyarakat. Kabupaten Pangandaran yang konsisten dan memiliki kepedulian tinggi terhadap pendidikan agama dan keagamaan, di antaranya melalui program peningkatan pendidikan karakter Pangandaran Hebat untuk madrasah negeri dan swasta, kajian masuk sekolah, Pangandaran mengaji, pesantren Ramadan, bantuan pembangunan dan rehabilitasi pondok pesantren, masjid, dan madrasah, lalu insentif untuk guru honorer dan tunjangan pendidikan dan tenaga kependidikan untuk guru madrasah, serta program diseminasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama sebagai akselerasi dari 11 sasaran strategis. Dari rencana strategis itulah, Kabupaten Pangandaran meraih prestasi melalui berbagai penghargaan. Di antaranya, juara 1 tilawah anak pada STQ tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2018, juara 1 penyuluh agama Islam non-PNS teladan tingkat Provinsi Jawa Barat kategori pencegahan radikalisme tahun 2019, lalu juara 2 program syiar anak negeri, program Kementerian Agama yang bekerja sama dengan Metro TV tahun 2019. Mengikuti kontes robotik nasional dan internasional tahun 2018 dan 2019. Lalu juara 1 pramuka tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2019. Juara 1 One Pesantren One Product tingkat Provinsi Jawa Barat. Juara 1 pidato bahasa Arab dan juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia tingkat nasional pada pentas kegiatan Pekan Olahraga dan Seni tahun 2017. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JJ Wiradinata, Bupati Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Barat, sebuah kabupaten yang paling selatan di Jawa Barat dan kabupaten yang baru, dan saya bupati yang pertama. Tentu kita sedang siap-siapnya membangun. Saya sebagai bupati, sebagai penanggung jawab di pemerintah Kabupaten Pangandaran, menyadari betul sebuah kabupaten yang lahir dari proses pemekaran dari induk ke Ciamis, tentu esensinya adalah lebih baik dan lebih sejahtera. Bukan saja membangun jembatan, bukan saja membangun puskesmas, rumah sakit, menata wisata. Tentu aspek-aspek lain yang menyangkut hal yang prinsip bagi kepentingan umat tentu juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Apalagi Pangandaran ditetapkan sebagai daerah wisata, maka seluruh pengunjung datang ke Pangandaran dengan berbagai macam, menjadi daerah yang terbuka. Nah, oleh karena itu tentu ya kami menyadari betul harapan, tantangan dan kondisi yang ada. Maka tentu dalam melahirkan konsep kebijakan ini tentu melibatkan berbagai pihak, terutama berkaitan dengan pola kebijakan keagamaan. Tentu kami berkomunikasi dengan majelis ulama, dengan ormas Islam, dan tentu yang paling penting pasti kami berkoordinasi dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Dari komunikasi yang intens, dari komunikasi yang dibangun secara sinergis, ya sekarang sudah menggeliat, terasa betul pendidikan karakter dengan ajangan masuk sekolah, dan sudah berjalan 4 tahun ini. Ada Pangandaran mengaji, ada pesantren kilat, ada pembinaan umat, sarana keagamaan dan lain sebagainya. Itu lahir dari sebuah komunikasi, dari sebuah kebersamaan dengan bukan saja hanya dengan para ulama, tapi juga dengan kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Saya kira hal-hal yang baik ini tentu menjadi satu modal yang kuat, ya. Sinergitas yang baik ini tentu menjadi sesuatu yang positif, sehingga ke depan tentu akan kita lanjutkan program-program yang sudah dibangun dan berjalan, tentu menjadi evaluasi bersama agar ke depan lebih baik lagi. Hampir 23 miliar anggaran yang dikeluarkan kita dalam rangka membuat program berkaitan dengan kepentingan umat. Oleh karena itu tentu terima kasih pada seluruh pihak, terutama keluarga besar kantor Kementerian Kabupaten Pangandaran, untuk terus bersama-sama membangun dengan pemerintah Kabupaten Pangandaran agar Pangandaran menjadi Pangandaran yang hebat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Otong Aminuddin,
Ketua DPD MUI Kabupaten Pangandaran. Dalam hal ini kami mengapresiasi terhadap adanya Kementerian Agama di Kabupaten Pangandaran. Kami dari dulu sejak kami mekar beberapa tahun, 7 tahun ke belakang, kami menunggu kehadiran Kementerian Agama untuk melayani dan membimbing umat ke arah sosial keagamaan dalam porsinya. Kami mengharap bukan hanya sekedar membina dan membentuk karakter sosial keagamaan, kami juga berharap bimbingan dalam bidang usaha yang berstatus halal, karena kami daerah wisata perlu ada bimbingan ke arah itu. Insya Allah dengan adanya kerjasama dan kolaborasi bimbingan dalam hal kehidupan sosial keagamaan, kami juga akan membentuk ekonomi syariat seperti apa yang Bapak lihat hari ini dengan mengembangkan potensi alam Pangandaran, insya Allah. Dan dari hal itu kami mengharap Kementerian Agama selalu eksis dan jaya selalu di hadapan masyarakat dan mendapat lindungan, ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pangandaran sebagai tujuan wisata dunia menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kami, jajaran kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran, untuk terus berupaya memberikan kontribusi positif sesuai dengan tupoksi kami, yaitu pembangunan di bidang agama dan penjaga moral bangsa. Sinergitas program Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran dengan pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran teraktualisasi dengan berbagai program-program seperti Pangandaran Hebat bagi madrasah negeri swasta, Ajengan Masuk Sekolah, Pangandaran Mengaji, Pesantren Ramadan, bantuan untuk pembangunan rehab bagi pondok pesantren, masjid dan madrasah, insentif guru honorer, dan beras untuk santri. Demikian profil kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangandaran. Semoga bermanfaat dan mampu menginspirasi untuk melakukan berbagai perubahan dan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.